Salah satu dampak instan yang paling ngeri tuh ini nih. Saham Nvidia langsung anjlok sampai hampir 17%. The release of DeepSeek AI from a Chinese company. Ini kan berarti kan DeepSeek kan nggak nyampe 0,1%-nya anjir. Lu tahu DeepSeek kan? Akhir-akhir ini lagi rame tuh diomongin. Jadi DeepSeek tuh adalah perusahaan AI, perusahaan kecerdasan buatan dari Cina yang lagi bikin geger dunia, khususnya Amerika, yang selama ini jadi kiblat pengembangan teknologi AI. Dan sejujurnya awalnya gue tuh belum mau bahas tentang AI Cina ini dulu nih. Soalnya ya gue kira update-nya tuh nggak segitunya. Tapi terus waktu gue baca-baca beritanya, wah ternyata gila juga nih AI Cina nih. Apalagi momentumnya tuh kan pas banget kan. Pas banget abis rame-rame pelantikan Trump di Amerika. Nggak lama abis itu langsung tuh ada berita inovasi AI dari Cina. Yang pastinya ini bikin perusahaan serupa di Amerika jadi pada rugi besar. Tapi emang segila apa sih DeepSeek ini dan seberapa besar dampaknya buat industri AI dan perekonomian dunia, khususnya di sini Amerika. Ya udah kalau gitu, ayo langsung kita bahas gilanya DeepSeek, startup AI dari Cina di Learning by Googling. Ya, lo mungkin udah sempat lihat berita soal DeepSeek ini ya. Soalnya kan akhir-akhir ini tuh di sosmed tuh kan emang lagi rame banget sama info-info soal inovasi AI dari Cina ini. Tapi ya biar lebih enak kita bahas dikit deh. DeepSeek ini sebenarnya apa sih dan siapa orang di belakangnya? Ya kali aja ada yang belum ngikutin infonya kan. Jadi DeepSeek ini adalah perusahaan kecerdasan buatan yang bermarkas di Hangzhou, Cina. Dan orang di balik perusahaan AI ini tuh namanya Liang Wenfeng. Kalau menurut Al Jazeera, walaupun namanya nggak dikenal di luar Cina, tapi di Cina sendiri, sosok Liang Wenfeng tuh udah cukup punya nama, khususnya di bidang pemanfaatan teknologi dalam investasi. Jadi dia, sebagai lulusan Teknik Informasi dan Komunikasi, di tahun 2013, dia ngediriin Hangzhou Jacobi Investment Management, perusahaan investasi yang manfaatin AI buat nerapin strategi perdagangan. Terus sekitar 3 tahun kemudian, dia ngediriin 2 perusahaan lagi yang juga bergerak di bidang investasi, yang sekali lagi ngandelin matematika sama AI. Nah, kalau menurut Forbes, di akhir tahun 2016, perusahaan Liang Wenfeng tuh ngerilis model AI pertama mereka, yang dipakai buat keperluan investasi. Dan model AI itu akhirnya dipakai secara penuh di tahun berikutnya. Terus di tahun 2017, perusahaan Liang Wenfeng tuh mulai ngerekrut tim peneliti khusus buat ngembangin algoritma AI. Nah, yang menurut gua keren nih, walaupun penelitian AI itu udah lebih dulu dimulai sama Amerika dan selama ini dikuasain sama perusahaan-perusahaan teknologi raksasa Amerika, kayak Google, Meta, sama Microsoft. Tapi terkait ini, Liang Wenfeng tuh selalu nolak anggapan yang bilang, kalau kita bikin startup yang terjun ke pengembangan AI sekarang, itu tuh udah terlambat. Jadi kalau ada yang bilang-bilang, kalau ada yang ngomong-ngomong, sekarang lagi mau mulai bikin perusahaan AI? Ya telat lah, kan saingan kita raksasa teknologi Amerika. Mereka udah mulai lebih dulu loh, nggak akan sukses kita. Nah, anggapan kayak gitu tuh dia nggak percaya tuh. Dan ketidakpercayaan dia dengan statement tadi tuh dia buktiin dengan ngediriin DeepSeek di tahun 2023. Sebuah perusahaan sampingan sebenarnya yang bergerak di bidang AI. Dan pas ditanya alasan dia kenapa bikin DeepSeek, Liang Wenfeng nyebut kalau motivasi utama dia ngebikin DeepSeek tuh murni atas dasar rasa ingin tahu. Dia pengen ngebuktiin beberapa hipotesis dia soal AI, termasuk nepis anggapan kalau ngembangin AI tuh harus makan biaya yang mahal. Nah, dia pengen ngebuktiin kalau itu salah tuh. Iki. It was the product of 40-year-old entrepreneur Liang Wenfeng. He looks like this, and only this actually, because it's one of the only shots anybody has of him. While Western tech leaders are extraordinarily good at self-promotion, he's kind of stayed out of the spotlight. There's not a great deal known about him. He certainly wasn't a well-known name in Chinese tech. But he's a well-known quantity in finance, especially in China. Nah, barusan kan gue udah bilang kalau DeepSeek itu kan dianggapnya kan cuma proyek sampingan ya. Nah, ini biar kebayang kenapa DeepSeek ini cuma proyek sampingan, ini kita harus tahu dulu nih soal cara kerja AI dan kenapa pengembangan AI itu bisa sangat mahal. Dan ini kalau ada yang lebih ngerti, bisa bantu kasih detailnya juga ya di komen ya. Jadi, kalau menurut Archie.ai, buat kita bisa ngembangin teknologi generatif AI, itu tuh diperlukan data yang banyak banget buat jadi makanannya si AI. Jadi si AI-nya nantinya bakal dilatih pakai data-data yang udah dikumpulin. Makin banyak datanya, kualitas AI-nya juga bakal makin mantap tuh. Tapi ini ngasih datanya tuh nggak boleh asal ya. Data yang dikasih tuh tetap harus diseleksi dulu, biar si AI-nya belajarnya lebih optimal. Ya mirip-mirip kayak ngajarin anak belajar lah. Pokoknya makin banyak dan bagus kualitas data yang disuapin ke si anak, ke si AI, nah nantinya si AI-nya juga tuh bakal ngasilin output yang bagus,
yang bikin makin pinter itu AI-nya nanti. Dan buat bisa ngelatih AI itu dibutuhkan fasilitas komputasi yang mumpuni. Kayak misalnya fasilitas cloud computing buat ngelola data, GPU buat mempercepat proses belajar si AI, sama server yang gede buat nyimpen data-datanya. Dan semua yang gue sebut tadi tuh pastinya perlu fasilitas pendukung dong. Kayak misalnya kelistrikan dan pasokan air buat sistem pendingin yang proper. Terus belum lagi semuanya kan harus dijalanin sama tenaga profesional yang terlatih kan. Yang pastinya semuanya tuh butuh duit yang nggak sedikit. Emang modalnya butuh berapa banyak sih? Masih menurut Al Jazeera, kalau buat modal kita ambil contoh OpenAI deh. Salah satu perusahaan pengembang AI yang berbasis di Amerika. Nah, disebut mereka tuh awalnya tuh butuh ngumpulin modal sekitar 6,6 miliar US dollar buat ngembangin AI mereka. Terus mereka juga butuh waktu 10 tahun dan lebih dari 4.500 karyawan buat ngembangin AI-nya. Terus selain OpenAI, ada juga perusahaan-perusahaan lain kayak Microsoft, Google, sampai Meta yang ngegelontorin ratusan juta US dollar, bahkan sampai puluhan miliar US dollar buat ngembangin AI mereka masing-masing. Dan ini butuh modal segini banyak nih, ini dipakai buat macam-macam ya. Salah satunya yang paling penting tuh buat GPU. Jadi kalau bikin AI itu kan kita ada kebutuhan GPU kan, kebutuhan kartu grafis. Dan selama ini perusahaan big tech pengembang AI itu mereka tuh pada pakai kartu grafis dengan performa terbaik buat mastiin AI yang mereka kembangkan optimal. Dan salah satu yang paling populer tuh kartu grafis dari Nvidia, khususnya seri H100 sama A100. Nah, perusahaan-perusahaan AI Amrik, mereka tuh bisa pakai puluhan ribu kartu grafis dengan performa terbaik buat ngembangin AI mereka. Dan buat harganya, harga per keping GPU Nvidia seri A100 itu tuh antara 8-10 ribu US dollar. Sementara buat seri H100 itu harganya tuh sekitar 25 ribu US dollar per keping. Nah, tinggal dikaliin deh tuh. Anggap aja butuh 10 ribu keping. Berarti kan 10 ribu dikali 250. Berapa tuh? 250 juta ya. Nah itu berarti buat GPU doang, buat kartu grafis doang, itu udah habis 250 juta US dollar sendiri. Dan itu segitu kalau butuhnya 10.000 kartu grafis ya. Kalau butuhnya lebih ya udah lebih mahal lah. AI is both a massive driver of revenues, but also a huge money pit. Just think of Microsoft and Alphabet. They have seen their revenues soar, in part because of that AI boom. But it's come at a massive cost. In fact, they spent billions of dollars on the models or the algorithms that underpin this technology. Nah, yang ngebikin DeepSeek ini banyak disebut sebagai proyek sampingan. Jadi, waktu Lian Wenfeng ngembangin perusahaan investasi berbasis AI-nya, dia tuh sempat ngeborong GPU keluaran Nvidia. Sebelum sama pemerintah Joe Biden, ekspor GPU ke Cina jadi dilarang. Ya untungnya sebelum dilarang dia udah sempat tuh ngeborong sekitar 10 ribuan keping GPU. Walaupun model GPU yang diekspor ke Cina ini tuh seri H800, seri hasil modifikasi yang sengaja dibikin downgrade, sengaja diturunin kualitasnya sama Amerika. Tapi ya udahlah, masih mending lah daripada nggak ada sama sekali kan. Nah, waktu Lian Wenfeng bikin DeepSeek di tahun 2023, dia tuh ngalokasiin 2000-an keping GPU tadi buat ngembangin generatif AI yang nantinya jadi basis model AI-nya DeepSeek. Jadi dia tuh kayak, wah gue cuma punya 10.000 keping GPU nih. Yang 2.000-nya kita pakai buat riset AI kali ya. Sisanya yang 8.000 tetap kita pakai buat ngasilin duit. Nah ini apa coba namanya kalau bukan proyek sampingan? Dari 10.000 yang buat DeepSeek-nya, yang buat AI-nya cuma 2.000 loh. Sisanya tetap buat nyari duit, buat bisnis utama mereka. Tapi dengan segala keterbatasan itu, ternyata DeepSeek malah bisa bersaing sama AI yang dimodelin gede-gedean. Apa nggak gila itu? Dan terkait modalnya yang jauh lebih kecil tapi tetap bisa bersaing ini, pihak DeepSeek ngeklaim kalau hasil ini tuh bisa diperoleh soalnya proses komputasi model AI mereka tuh dibikin seefisien mungkin. Pakai beberapa metode, kayak arsitektur mixture of expert sama teknik distilasi. Cuma ya sejujurnya buat detailnya ini gue kurang paham nih. Ini emang metodenya kayak gimana sih? Jadi ya buat yang ngerti boleh banget komen ya. Nah, ngelihat DeepSeek yang bisa bersaing dengan modal yang jauh lebih kecil gini, ya jelas ketar-ketir lah Amerika. Ya gimana nggak ketar-ketir? Lu bayangin aja deh, standar biaya pengembangan AI yang super mahal itu tiba-tiba aja runtuh waktu DeepSeek ngeluarin model terbaru mereka. DeepSeek R1 di tanggal 20 Januari 2025 kemarin. Kalau menurut beberapa sumber, model AI terbarunya DeepSeek ini, si R1 ini, dia nih setara sama model terbarunya OpenAI O1 yang baru aja dirilis di akhir Desember 2024. Bahkan di beberapa tugas penalaran, model AI punyanya DeepSeek tuh performanya tuh lebih baik loh. Dan gilanya, yang bikin ketar-ketir Amrik tadi, model AI secanggih ini tuh dikembangin dengan biaya yang bisa dibilang jauh lebih murah.
Ya gimana jatuhnya nggak jauh lebih murah coba? Nih, pihak DeepSeek tuh ngeklaim kalau biaya pengembangan model AI mereka tuh bahkan nggak nyampe 6 juta US dollar. Bandingin sama total investasinya OpenAI tadi yang lebih dari 6 miliar US dollar. Ini kan berarti kan DeepSeek kan nggak nyampe 0,1%-nya anjir. Gila. Bahkan buat ngembangin model lamanya, GPT-4, OpenAI tuh ngabisin budget lebih dari 100 juta dolar. Masih jauh lebih tinggi dibanding AI-nya DeepSeek sekarang. Dan ingat sekali lagi, itu butuh 100 juta US dollar tuh buat model OpenAI yang lama ya. Nah, kalau DeepSeek dia kan baru berdirinya kan di tahun 2023 kan. Belum ada 3 tahun jadi, tapi udah bisa langsung bersaing loh dengan modal yang jauh lebih dikit. Terus tim yang ngembangin DeepSeek juga tuh diperkirakan cuma berjumlah sekitar 200-an orang. Bandingin sama OpenAI yang butuh waktu 10 tahun buat nyampe di titik ini dan butuh 4.500-an orang. Jadi ya emang bener-bener jauh banget nih. Dan yang bikin DeepSeek lebih gila lagi, mereka tuh nggak ragu buat nge-share kode mereka ke publik. Mereka nggak ragu buat open source. Padahal selama ini kode pengembangan AI itu jadi semacam rahasia dapur yang disimpan rapat-rapat banget sama para pengembang AI di Amerika. Bener-bener mereka rahasiain, mereka doang yang boleh tahu. Di saat Amerika berusaha nguasain pengembangan AI sendirian, tahu-tahu ada pengembang AI dari Cina yang nggak ragu buat nge-share hasil kerjaan mereka ke publik. Ya, kesel lah Amri. Ya, kalau kayak gini sih emang gila sih DeepSeek ini. Udah kan lebih murah, lebih efisien, open source pula. Man of the match abis nih jatuhnya nih. Kacau. Mantap. China's latest AI breakthrough has leapfrogged the world. I think we should take the development out of China very, very seriously. A game-changing move that does not come from OpenAI, Google, or Meta. There is a new model that has all of the valley buzzing. But from a Chinese lab called DeepSeek. Dan jelas gonjang-ganjing kemunculan DeepSeek ini ngasih efek yang besar banget nih ya buat industri AI. Salah satu dampak instan yang paling ngeri tuh ini nih. Saham Nvidia langsung anjlok sampai hampir 17%. Ya kayak yang tadi kita bahas, Nvidia tuh kan jadi salah satu produsen GPU yang punya peran vital banget ya dalam pengembangan AI. Makanya selama ini Nvidia tuh sering dianggap sebagai perusahaan yang paling diuntungkan dari perkembangan AI di dunia. Ya lu bayangin aja, semenjak naiknya tren penggunaan AI yang ngedorong pengembangan teknologi, nilai saham Nvidia tuh naik berkali-kali lipat dan jadi salah satu saham dengan nilai tertinggi di bursa Amerika Serikat. Apalagi kalau dibandingin sama produk-produk pesaingnya, kualitas GPU Nvidia tuh dianggapnya tuh masih jadi yang terbaik. Makanya akhirnya nggak heran kalau GPU Nvidia, kartu grafis Nvidia itu masih jadi andalan banget buat para pengembang AI. Tapi habis model terbarunya DeepSeek muncul kemarin, nilai saham Nvidia yang selama ini tinggi akhirnya turun drastis tuh. Bahkan sekarang sampai gue bikin video ini, tren harga saham Nvidia tuh bisa dibilang belum membaik loh. Terus selain saham Nvidia, harga Bitcoin sama beberapa kripto AI juga tuh terpantau ikutan turun. Dan kalau menurut Investopedia, hal ini terjadi soalnya anggapan bahwa investasi AI itu mahal banget itu berhasil dipatahin sama DeepSeek. Gara-gara ini investor-investor di Amerika tuh mereka tuh jadi mikirnya, katanya investasi AI mahal. Itu kok perusahaan Cina bisa tuh ngembangin AI pakai modal kecil. Harusnya kalian juga bisa dong kayak gitu dong. Harusnya nggak perlu modal gede-gede dong kita dong. Ya gue juga kalau jadi pengembang AI Amrik di posisi ini gue pasti ketar-ketir sih. DeepSeek shaking up global tech. Nvidia losing nearly $600 billion in market cap today alone. In a few hours, the company broke its own record for the biggest single-day loss of market value in history. Dan selain karena ngebikin pasar saham Amerika jadi kebakaran, isu ini juga tuh jadi seru soalnya ini terjadinya tuh nggak lama setelah Donald Trump dilantik jadi presiden Amerika dengan huru-hara eksekutif ordernya. Apalagi kalau lu ingat kan Donald Trump tuh kan dikenal sebagai sosok yang anti banget ya sama Cina ya. Dia tuh termasuk salah satu pihak yang memulai perang dagang antara Amerika sama Cina. Tapi ternyata dengan background kayak gitu, sampai gue bikin video ini belum ada respon yang aneh-aneh nih dari doi nih. Palingan dia tuh cuma bilang kalau hadirnya DeepSeek ini tuh harus dijadikan peringatan buat para pengembang AI di Amerika, buat tetap fokus jadi pemimpin di sektor ini. Tapi ya udah, cuma ngomong gitu doang. Selain itu, belum ada gebrakan apa-apa nih dari doi nih terkait ini. Tumben kalem ya. The release of DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up call for our industries that we need to be laser-focused on competing to win because we have the greatest scientists in the world. Even
Chinese leadership told me that. Tapi selain kekhawatiran dan tren saham yang merosot, sebenarnya banyak juga loh pihak-pihak dari Amerika yang nyambut baik hadirnya DeepSeek ini. Kayak misalnya doi nih, Sam Altman, CEO dari OpenAI, yang bilang kalau dia nyambut baik hadirnya pesaing baru. Dan sebagai respon munculnya saingan baru dari Cina ini, dia janji OpenAI bakal segera ngerilis model AI terbaru mereka. Dan sampai gue bikin video ini, DeepSeek tuh emang lagi nempatin posisi teratas sebagai aplikasi paling populer di Google Play Store sama App Store ya. Nah, para pengamat menilai hadirnya DeepSeek yang makin menggeser popularitas aplikasi AI Amrik, ini nih harusnya nih bisa jadi motivasi besar buat para pengembang AI di Amerika buat segera ngembangin Artificial General Intelligence, AGI, model kecerdasan buatan yang digadang-gadang bisa punya kemampuan kognitif kayak pikiran manusia. Ya, bisa dibilang AGI ini tuh next levelnya AI lah, dan bakal jadi fokus para pengembang AI selanjutnya. Soalnya baik Sam Altman maupun Liang Wenfeng, mereka tuh udah sama-sama nyampein kalau salah satu fokus utama mereka dan para pengembang teknologi kecerdasan buatan dunia lainnya adalah ngembangin si AGI ini. Dan selama ini kan banyak pihak ngerasanya AGI ini kan masih sangat jauh buat dicapai ya. Cuma kan terus kita nggak tahu nih, dengan ekosistem pengembangan AI yang kerombak total dengan kehadiran DeepSeek ini, apakah ini bisa bikin jalan ke AGI ini jadi lebih singkat? Kita kan nggak tahu. DeepSeek is certainly an impressive model, but we believe we will continue to push the frontier and deliver great products. So we're happy to have another competitor. We've had many before, and I think it is in everyone's interest for us to push ahead and continue to lead. We have no plans to do DeepSeek right now. Oh iya, terus banyak juga yang bilang, ini DeepSeek propaganda Cina nih, soalnya AI-nya nggak bisa jelek-jelekin Cina. Dan kan emang ada kan, sempat ada yang nunjukin kan, kalau kita nanya di DeepSeek, who is Xi Jinping, nah itu dia nggak bisa jawab tuh. Tapi ya balik lagi, kayak yang selalu gue bilang, namanya negara besar kan mereka punya propagandanya masing-masing kan. Nggak Cina, nggak Amerika ya sama aja. Kemarin AI-nya Amerika juga kan nggak bisa bahas pemilu Amerika, takut bias katanya. Jadi ya sebenarnya sama aja dua-duanya. Jadi ya daripada lu mikirin ginian, terus malah jadi nggak kepake, malah jadi mubazir, malah lunya juga yang ketinggalan, mending maksimalkan aja udah buat keperluan lu. Emang lu perlu banget ngobok-ngobok Cina? Kan enggak kan? Just don't ask it about Chinese politics. Its reasoning is aligned with that of Beijing's censors, meaning some questions are politely sidestepped. Oke, sekian Lar Mingguin kali ini tentang hadirnya DeepSeek yang jadi bikin pasar AI Amerika gonjang-ganjing nih. Saham Nvidia sampai turun parah loh. Gila. Ya, kalau lo merevisi kayak gue ada salah, atau lo mau nanya, atau lo pengen video, bisa komen, kita diskusi biasa. Sekali lagi, thank you, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Kali-kali diriku kau hujat, padahal ini semua kodrat.